Ya, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Barbershop Berjalan Berbasis Web. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Septian Dwi, dari Fakultas Informatika UKI Paulus Makassar. Nah, di sini ada pembahasan. Pembahasan ini meliputi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Kita masuk di bab 1 pendahuluan. Latar belakang, penggunaan dan sebar informasi dari sosial media menjadi salah satu pengaruh tren fashion dari pakaian hingga model rambut yang akhirnya menjadi acuan untuk ditiru. Barbershop dikemas dengan tempat dan suasana lebih menarik dari sisi interior. Peralatan yang digunakan pun lebih bervariasi sesuai fungsi dan kebutuhan serta tenaga barber yang lebih terlatih menguasai berbagai macam tren potongan rambut yang akhirnya akan seperti karya seni. Hal tersebut menjadi peluang bagi maraknya bisnis barbershop yang menawarkan pelayanan lebih baik dibandingkan pangkas rambut biasa. Akan tetapi, saat dilakukan riset lebih lanjut, dunia bisnis yang pada umumnya dilakukan di tempat umum mengalami penurunan perekonomian akibat dari wabah coronavirus, sehingga para pelanggan khawatir untuk pergi memangkas rambut. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis merancang sebuah sistem informasi pelayanan barbershop berjalan berbasis web pada SS Barbershop. Nah, diharapkan dengan adanya sistem ini, maka kekhawatiran para pelanggan untuk memangkas rambut di keramaian sudah berkurang dan juga dapat meminimalisir penyebaran mata rantai virus COVID-19. Kita lanjut. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi pelayanan barbershop berjalan berbasis web yang mempermudah dan mengurangi kekhawatiran pelanggan SS Barbershop untuk memangkas rambut. Yang kedua itu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari merancang dan membuat sistem ini yaitu untuk mempermudah pelanggan agar tidak harus datang langsung ke lokasi dan mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kita lanjut. Di sini ada manfaat penulisan. Dengan adanya perancangan sistem ini dapat memperoleh manfaat, yaitu yang pertama mempermudah pelanggan memesan barber, yang kedua pelanggan tidak perlu khawatir untuk datang langsung ke lokasi. Kita masuk di bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 ini ada kerangka berpikir. Penelitian yang telah ada digunakan sebagai sumber referensi dan bahan acuan baik kelebihan ataupun kekurangan dari sisi sistem. Beberapa penelitian terkait yang juga membahas mengenai sistem informasi barbershop adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dari Yohanes Yahya Welim dan Ebi Rizal Nur Afifi. Terus yang kedua ada Muhammad Robawi Diar, Endang Siti Astuti, dan Kerta Hadi. Yang ketiga ada Rizal Arif Zulfikar dan Ahmad Afif Supianto. Yang keempat ada Susana. Yang kelima ada Wahyu Setiadi. Nah, menurut Yohanes Yahya Welim dan Ebi Rizal Nur Afifi, dalam penelitian berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Barbershop dan Cafe pada Gentleman Barbershop and Cafe, penelitian tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan yang ada pada Gentleman Barbershop and Cafe yang dalam bagian administrasinya masih dicatat secara manual, sehingga dalam proses pembuatan laporan penjualan pada tiap bulan menghabiskan waktu yang cukup lama karena harus merekap ulang nota-nota penjualan yang jumlahnya banyak, dan jika terjadi ketidaksesuaian antara pengeluaran dan pendapatan karena nota yang tercedar, maka akan menyebabkan kesalahpahaman antara pegawai dan kepala barbershop. Dengan adanya aplikasi ini, tujuan yang diharapkan yaitu agar dapat meminimalisir waktu pengerjaan laporan karena telah terekam otomatis dan laporan akan berbentuk file yang lebih rapi, bukan lagi dalam bentuk tulisan tangan. Kemudian setelah dilakukan perancangan aplikasi, maka hasil yang diperoleh pada saat pengujian sistem yaitu dinyatakan bahwa sistem informasi barbershop NKV yang dirancang dapat difungsikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, menurut Muhammad Robawi Diar dan Endang Siti Astuti dan juga rekannya Kerta Hadi, dalam jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
terdapat penelitian berjudul Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Jasa. Studi kasusnya itu pada 70 Razors Barbershop cabang Malang. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data terkait bagaimana implementasi sistem informasi yang diterapkan dalam pelayanan berbentuk jasa pada 70 Razors Barbershop cabang Malang. Penelitian ini juga menganalisa kebutuhan implementasi dari segi fisik, yaitu spesifikasi perangkat keras dan lunak yang digunakan apakah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari pegawai. Kemudian, standar operasional prosedur dari 70 Razors Barbershop juga dianalisa untuk mengetahui bagaimana manfaat yang didapat dari pengimplementasian sistem informasi dari perspektif bisnis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari segi komponen fisik, perangkat yang terdapat pada 70 Razors sudah cukup memadai untuk mendukung operasional barbershop. Pengelola sistem informasi juga sudah memiliki keahlian di bidang masing-masing sehingga sudah mampu mengintegrasikan data laporan keuangan dengan cukup baik dan efisien dengan memanfaatkan adanya sistem informasi tersebut. Namun, 70 Razors belum memiliki penataan hak akses akun user dan admin dalam pemakaian komputer sehingga faktor keamanan masih menjadi permasalahan yang kedepannya harus diperbaiki demi menjaga data yang terdapat di dalam database. Yang ketiga, menurut Rizal Arif Zulfikar dan Ahmad Afif Supianto, dalam jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya terdapat penelitian berjudul Rancang Bangun Aplikasi Antrian Poliklinik Berbasis Web. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem antrian konvensional yang menjadi keluhan di masyarakat pada rumah sakit dan poliklinik. Mengantri dapat mengganggu kegiatan sehari-hari, belum lagi jika yang mengantri ialah pasien itu sendiri, maka akan berpengaruh pada kondisi pasien sehingga dirasa perlu untuk membuat sistem antrian online. Dalam sistem ini terdapat informasi mengenai jadwal poliklinik dan antrian yang sedang berjalan sehingga user memiliki estimasi waktu untuk antrian miliknya sehingga waktu untuk menunggu di poliklinik dapat digunakan untuk hal lain. Pengujian sistem menggunakan white box dan black box testing. Yang keempat, menurut Susana, dalam penelitian berjudul Perancang Sistem Informasi Penjualan Peralatan Salon pada Yuli Salon Kuala Tungkal berbasis web, yang bertujuan merancang sebuah informasi penjualan peralatan salon berbasis web untuk mempermudah pelanggan membeli produk tanpa harus bertatap muka langsung dengan penjual. Metode yang digunakan dalam pembuatan website penjualan peralatan ini adalah metode waterfall dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL dengan CMS Opercare. Yang kelima, menurut Wahyu Setiadi, dalam penelitian berjudul Perancang Sistem Pemesanan Online Penggunaan Lapangan Futsal di Kota Yogyakarta, penulis dalam membangun menggunakan System Development Life Cycle atau SDLC dengan model prototype, teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan studi pustaka. Implementasi program yang digunakan yaitu dengan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL. Dan pengujian sistem dalam penelitian ini menggunakan metode black box dan kuesioner kepada pengguna. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan wadah atau tempat yang bisa digunakan oleh orang-orang untuk mencari kepentingan yang diinginkannya. Sistem tersebut yang menyediakan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan operasional. Menurut dalam penelitiannya, sistem informasi dibangun untuk memudahkan dalam melakukan manajemen data dan informasi dari suatu instansi. Di dalam sistem informasi juga terdapat ketentuan yang dapat dijalankan data yang digunakan untuk mengambil keputusan. Kita lanjut, HTML atau Hypertext Markup Language. Menurut Berta Sidik, Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah tampilan web. Kode-kode ini menerjemahkan bagaimana sebuah tampilan web. HTML merupakan bentuk standar untuk isi dan tampilan yang ada di halaman web. Dalam sebuah tampilan web pasti akan ada banyak elemen. Contoh dari elemen adalah bagian atas atau head, tabel, paragraf, dan daftar atau list. Untuk menandakan elemen-elemen tersebut dalam sebuah file HTML, digunakan teks sebuah dokumen HTML diawali dengan teks dan diakhiri dengan teks. Di antara dua teks tersebut terdapat nilai-nilai atribut.
HTML termasuk bahasa pemrograman yang fleksibel karena bisa meletakkan script dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, VBScript, Java, dan C. CSS atau Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet atau CSS merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa elemen seperti teks, gambar, tabel, dan elemen web lainnya dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS digunakan untuk mengatur tampilan dokumen, sama halnya styles dalam aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, body text, footer, image, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas atau file. Pada umumnya, CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. Di sini ada PHP atau Hypertext Processor. Menurut Berta Siddiq, PHP yang merupakan singkatan dari Hypertext Processor adalah bahasa scripting server side, di mana seluruh prosesnya dikerjakan di server. Kemudian hasilnya yang dikirim ke klien yang melakukan permintaan. Tempat pemakaian menggunakan browser. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa PHP merupakan kombinasi antara bahasa pemrograman dan aplikasi server atau server-side scripting yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi web server yang dinamis, interaktif, dan mempunyai performansi tinggi. Kode PHP diciptakan untuk menciptakan suatu operasi dinamis. Dinamis adalah bisa berupa perhitungan logika, tambah data, tampil, edit, hingga hapus data. Aplikasi server adalah program yang terdiri atas teknik-teknik dalam suatu paket yang meliputi. Yang pertama itu ketangguhan dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, basis data ke media penyimpanan yang bersifat permanen. Dan yang terakhir, mendukung internet protokol khususnya HTTP dan email. PHP mampu berhubungan dengan basis data dan dapat diintegrasikan dengan HTML. PHP dapat berjalan dengan web server yang berbeda dalam sistem operasi yang berbeda pula. PHP ditulis dalam bahasa C, Perl. Apabila dilihat dan dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, dalam PHP terdapat penggunaan tag penentu, yaitu diawali dengan kurung-kurang lebih kecil tanda tanya atau kurung-kurang lebih kecil tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya kurung-kurang di sini ada tag-tagnya, yaitu kurung siku lebih kecil tanda tanya atau kurung siku lebih kecil tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya kurung siku lebih besar sebagai identitas bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini ada basis data MySQL. Menurut Berta Siddiq, pada tahun 2001, MySQL merupakan salah satu database server, di mana database server adalah suatu perangkat lunak yang mampu mengelola data dengan baik sehingga data yang tersimpan dapat digunakan kembali. Menurut Abdul Qadir, MySQL merupakan perangkat lunak yang tergolong sebagai DBMS atau Database Management System yang bersifat open source. Open source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code, code yang dipakai untuk membuat MySQL selain tentu saja bentuk executable-nya atau kode yang didapat dijadikan secara langsung dalam sistem informasi dan bisa diperoleh secara gratis dengan mendownload di internet. Yang kedua itu ada Exam. Exam merupakan paket PHP yang berbasis open source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas open source. Dengan menggunakan Exam tidak dibingungkan dengan penginstalan program-program lain, karena semua kebutuhan sudah tersedia pada Exam yang terdapat pada Exam, diantaranya Apache MySQL, PHP, FileZilla, FTP Server, PHP MyAdmin, dan lain-lain. Fungsi dari Exam adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri dari atas program Apache, HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemahan bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama Exam merupakan singkatan dari X atau 4 sistem informasi: Apache, MySQL, PHP, dan Perl.
Program ini tersedia dalam General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Kita lanjut. Nah, di sini ada flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antara proses beserta penyataannya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrograman yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Nah, di samping kanan di sini ada simbol-simbol dan fungsi dari simbol tersebut. Baik, kita lanjut. Kita bahas mengenai web. Web atau World Wide Web merupakan tersimpannya koleksi dari beberapa dokumen multimedia dan diakses dengan protokol tertentu. Web mampu menyajikan data dalam rupa dan bentuk tulisan, gambar serta animasi suara, juga data multimedia lain yang antar datanya saling berkaitan satu dengan lainnya. Informasi yang tersimpan di komputer-komputer biasanya disebut server yang terhubung ke lalu lintas internet pada umumnya, yang untuk ditampilkan dalam format hypertext, markup language atau biasa disebut HTML, atau format lain seperti PHP. Nah, kita masuk di bab 3, metode penelitian. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau objek penelitiannya di SS Barbershop di Jalan Baji Minasa nomor 15, Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, penulis meneliti langkah-langkah order barbershop serta keaktifan para barber di SS Barbershop. Nah, jenis-jenis dan sumber datanya itu ada dua. Yang pertama, primer. Data primer adalah data yang berasal dari pihak yang bersangkutan bertugas, dalam hal ini adalah SS Barbershop sendiri. Yang kedua itu ada sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari luar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berupa referensi buku dan alur kerja serta jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Nah, metode pengolahan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak SS Barbershop. Yang kedua itu ada teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitiannya, kemudian mencatat permasalahan yang ada. Yang ketiga, teknik dokumenter. Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Secara teknis, penulisan mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan buku-buku yang bersangkutan. Nah, alat dan bahan penelitiannya itu perangkat lunaknya itu ada browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua ada framework Laravel, Exam, PHP, MySQL, dan Windows 10 64 bit. Perangkat kerasnya itu ada laptop prosesor Core i5 dan RAM 8 GB. Nah, tahap penelitian dan pengujian. Tahap-tahapan penelitian atau langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam kegiatan penelitian terdiri dari: yang pertama itu pengumpulan data, yaitu tahap mengumpulkan data pada lokasi penelitian. Yang kedua, inisialisasi kebutuhan fungsional, yaitu tahapan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem yang akan dirancang. Yang ketiga, analisa data, yaitu tahap memahami sistem yang ada dan mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan sistem serta membantu alternatif solusinya. Yang keempat, desain sistem secara umum dimaksudkan untuk menggambarkan model secara umum meliputi use case diagram, class diagram, dan activity diagram, dan DFD atau biasa disebut data flow diagram. Sistem yang akan dirancang.
Nah, yang kelima itu ada desain sistem secara rinci yang dimaksudkan untuk menggambarkan model secara rinci, meliputi rancangan output, input, dan tabel basis data. Yang keenam ada penulisan kode program, yaitu tahap untuk mentransformasikan rancangan ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan Database Management System atau DBMS menggunakan MySQL. Yang terakhir ada pengujian sistem, yaitu untuk menguji perangkat lunak yang digunakan apakah fungsi-fungsi dalam aplikasi yang dirancang telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan menggunakan pengujian black box, sehingga terdapat kesalahan saat diimplementasikan. Nah, di sini ada model use case diagramnya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada daftar. Jadi si customer atau pelanggan akan mendaftar dan admin sendiri ini akan mengelola. Yang dia kelola itu data customernya sendiri. Yang kedua itu ada data barbernya. Yang ketiga ada kelola data layanan. Nah, ketika misalnya customer sudah mendaftar dan admin memverifikasi, sehingga sistem akan menampilkan output sehingga si customer bisa login ke website barbershop tersebut. Nah, di sini customer sudah login. Terus setelah login, customer akan mengorder atau memesan barber. Dia akan memesan barber untuk datang ke rumah customer. Setelah itu si customer memilih daftar layanan. Yang dimaksud di sini memilih daftar layanan itu misalnya ada pemilihan paket. Kayak paket pertama itu hanya untuk cukur rambut, yang kedua itu cukur rambut dengan sekalian cuci rambut dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ketika sudah customer memilih daftar layanan tersebut yang dikelola dari admin, kan admin sendiri sini dia kelola data layanannya. Jadi setelah itu sistem akan menampilkan laporan ke customer yang akan ditunggu, sehingga barber dan customer ini akan melihat laporan tersebut. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih.